Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melaksanakan demonstrasi konseptual tentang budaya positif. Saya akan mendemonstrasikan tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengembalikan lagi anak tersebut kepada hal-hal yang positif, di mana dikembalikan lagi keyakinan anak tersebut, keyakinan murid tersebut kepada budaya positif. Marilah kita simak. Anggi, saya panggil Anggi ke kantor itu karena ada kasus bahwa saya mendengar Anggi telah menghilangkan buku paket ekonomi. Kira-kira kenapa kok itu bisa hilang? Iya, saya mohon maaf. Saya sudah lalai dalam menjaga buku itu dan tidak mengembalikannya kepada tempat semula. Ya, aturan apa yang dilanggar Anggi di peraturan kelas? Saya melanggar tata tertib disiplin di kelas, tidak mengembalikan buku itu. Kemudian setelah ini Anggi bagaimana setelah ini? Apakah akan ini kan sudah hilang, apakah akan mengganti atau bagaimana? Kemudian sanksinya jika menghilangkan buku tersebut apa kira-kira? Saya akan berusaha untuk bisa mengembalikannya lagi. Ya. Jadi peraturan sekolah, peraturan kelas juga nanti karena ini adalah bukan murni kesalahannya Anggi, jadi kelas nanti akan iuran untuk mengganti satu buku paket yang hilang, begitu? Iya, Ustaz. Ya. Jadi Anggi bersedia bersama teman-teman satu kelas akan mengganti buku tersebut. Kemudian setelah ini apa tindakannya Anggi agar ketika belajar buku-buku tidak hilang, bagaimana? Ya, contohnya lebih berhati-hati, lebih disiplin, dan bagaimana? Agar langsung dikembalikan ke tempatnya lagi ya. Jadi ini adalah pelajaran bagi Anggi untuk lebih disiplin lagi dan lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya. Baik, terima kasih Anggi sudah memenuhi panggilan kami di kantor ini. Terima kasih. Sylvia, terima kasih sudah datang memenuhi panggilan kami di kantor ini. Kira-kira apakah Sylvia tahu alasan kenapa dipanggil ke kantor? Iya, Ustaz. Ya. Saya tidak melaksanakan piket kelas. Tidak melaksanakan piket kelas. Artinya di aturan sudah dilanggar. Tentang aturan kelas, yaitu tentang kelas yang kotor. Tentang kelas yang kotor. Artinya Sylvia sudah mengakui bahwa hari ini tidak melakukan piket kelas. Dengan tidak melakukan piket kelas ini alasannya apa? Itu Ustaz, dia tadi lupa. Nah, Gara-gara itu keburu-buru, jadi tidak sempat piket. Baik. Jadi setelah ini Sylvia apa tindakannya? Lebih ya, saya usahain dan mengulangi kesalahannya lagi. Tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Artinya bukan kesalahan sebetulnya ya, tetapi karena lupa.
Tidak, sehingga lupa yang pertama, yang kedua lupanya karena juga buru-buru sehingga kelas jadi kotor dan Sylvia lalai dari tugasnya untuk piket kelas. Apakah Sylvia nanti akan berbuat sesuatu hal yang sama? Tidak. Baik. Itu saja pesan saya agar kegiatan-kegiatannya bisa dilakukan dengan disiplin lagi dan penuh rencana. Ya, terima kasih Sylvia sudah datang memenuhi panggilan kami ke kantor ini. Semoga kedepannya lebih baik. Jadi silakan bisa meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Ramadhani dari kelas 10. Saya sudah dipanggil Ustadz ke kantor karena saya telah menghilangkan buku paket ekonomi. Atas kesalahan saya akan menebus hukuman saya dengan menggantinya bersama teman-teman dengan cara iuran sekelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Alifa dari kelas 11. Saya mengakui bahwasanya saya itu tidak melakukan piket. Ini murni dari kesalahan saya sendiri karena kan saya lupa dan terburu-buru. Lebih kedepannya saya berusaha untuk lebih hati-hati untuk dalam membersihkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pimpinan SMA Negeri 2 Kraksan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, merasa berbahagia sekali karena kami memperoleh mandat bisa mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan keempat. Dan kami merasa bangga karena dari sekolah kami ada 3 tenaga pendidik yang bisa mencurahkan pikiran dan segenap usaha dalam memajukan pendidikan di Indonesia melalui program guru penggerak ini di angkatan ke-4. Mereka antara lain adalah Bapak Jamaluddin MPD, Ibu Riana Lestari SPD, dan Bapak Muhammad Miftahuzzaman SPD. Sehingga kami berharap pada masa-masa pendatang sekolah kami SMA 2 Kraksan Kabupaten Probolinggo dapat melaju
bersama dengan sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan pendidikan di era abad 21 ini. Pada kegiatan ini, Bapak Ibu dari SMA 2 Keraksan berupaya menunjukkan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah dalam rangka juga memenuhi tugas modul 1.4 budaya positif, sehingga dari Bapak dan Ibu ini dapat menyelenggarakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Dengan moto beri aku 10 pemuda, niscaya aku kuguncangkan dunia, seperti yang pernah diucapkan oleh Bapak Proklamator Bung Karno. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang yang panas ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam rangka mini seminar untuk berbagi pengalaman tentang budaya positif di sekolah yang telah kita pelajari selaku calon guru penggerak di masing-masing sekolah. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini kita bertiga ini adalah calon guru penggerak. Yang pertama Bapak Muhammad Miftahul Zaman, ini dari SMA Swasta Al-Khairiyah Keraksan. Kemudian untuk presenter kedua nanti itu Ibu Riana Puji Lestari dari SMA Negeri 2 Keraksan. Kemudian presenter yang ketiga saya sendiri dari SMA Negeri 2 Keraksan, satu sekolah dengan presenter kedua Ibu Riana. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan dari kegiatan mini seminar ini adalah untuk berbagi pengalaman tentang budaya positif yang sudah kita terapkan dalam aksi-aksi nyata guru penggerak kami, sekaligus untuk memberikan gambaran pengetahuan dan pengalaman tentang konsep-konsep bagaimana kita menerapkan keyakinan-keyakinan dan kesepakatan di kelas kami terkait dengan penanaman budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada beberapa materi yang akan kita bagi menjadi 3 presenter. Yang pertama yaitu 2.1 itu perubahan paradigma. Kemudian yang kedua itu adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Dalam hal ini 2.1 dan 2.2 akan disajikan oleh yang terhormat Bapak Miftahul Zaman. Kemudian 2.3 tentang keyakinan kelas, nanti akan dipaparkan dengan jelas apa itu keyakinan kelas. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu akan disampaikan oleh Ibunda Riana Puji Lestari. Kemudian untuk sajian terakhir nanti oleh saya sendiri, yaitu tentang 5 kontrol, posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu semuanya dari 2.1 sampai 2.6? Marilah kita simak bersama. Yang pertama 2.1 perubahan paradigma dan konsep disiplin positif dan motivasi. Waktu dan tempat kepada yang terhormat Bapak Miftahul Zaman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Keraksan yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan pengalaman atau juga sesi berbagi pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat saya dari lintas sekolah diberikan kesempatan di SMA Negeri 2 Keraksan ini. Sangat bahagia dan merasa bangga sekali karena bisa melakukan
yang namanya berbagi sejawat gitu ya, berbagi dengan rekan sejawat. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 di kelas saya, yakni di kelas 04.90, berada pada posisi saat ini itu berbagi. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di siang hari ini, yakni yang pertama terkait dengan perubahan paradigma pendidikan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian motivasi, ya, disiplin positif dan motivasi, Bapak Ibu. Yang pertama di next, Bapak. Yang pertama, di mana kita mengetahui istilah paradigma, Bapak Ibu. Paradigma di sini merupakan cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh cara berpikir, di mana cara berpikir kemudian menghasilkan ragam pengetahuan yang spesifik. Jadi perubahan paradigma di sini sangat diperlukan dalam pendidikan. Artinya bahwa ingin menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak stagnan, tidak hanya satu metode saja yang dipakai. Next. Kemudian Bapak Ibu, perubahan paradigma di sini sudah diundangkan dalam undang-undang, ya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di situ dilahirkan undang-undang tersebut serta tersurat jelas menyatakan bahwa perubahan paradigma pembelajaran merupakan tuntutan, ya, merupakan tuntutan dari reformasi pendidikan, di mana salah satunya adalah menyebutkan bahwa reformasi penyelenggaraan pendidikan nasional berubah dari paradigma pengajaran menjadi paradigma pembelajaran, di mana kalau dulu ya dengan metode yang hanya memberikan pengajaran, kalau sekarang diubah menjadi pembelajaran. Artinya next, artinya di sini pembelajaran di sini. Nah ini Bapak Ibu, pembedaannya pengajaran. Pengajaran adalah istilah yang mewakili peranan dominan guru sebagai pengajar. Mungkin diri kita yang selama ini masih dominan, ya, pada diri kita sendiri, bahwa kita adalah fokus utama, pemberi atau speaker ya kepada anak-anak. Ini sudah mulai dirubah. Jadi perubahan paradigma yang diinginkan adalah, jadi pihak yang mendominasi pembelajaran guru, ya, adalah guru, menjadi penceramah di kelasnya sehingga menempatkan dirinya sebagai satu-satunya guru belajar. Guru berpikir bahwa siswa adalah tabungan yang harus diisi. Ini kalau kita baca buku-buku kiri gitu ya, termasuk Paulo Freire gitu ya, bahwa kita itu berinvestasi kepada anak. Jadi ngisi terus ya, hanya mengajarkan saja gitu ya. Kemudian ini pengajaran, kemudian yang pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu yang diinginkan. Jadi perubahan paradigma itu, ya, pembelajaran adalah praksis, ya. Praksis yang unsur-unsurnya adalah berpikir, anak-anak berkata, dan anak-anak berbuat atau bertindak. Jadi berpikir, berkata, dan bertindak. Proses pembelajaran harus total. Ini pembelajaran. Anak baru bisa dikatakan belajar jika sudah mengintegrasikan unsur berpikir, berkata, dan berbuat atau bertindak. Tak ada mendengar. Proses pembelajaran dengan cara ceramah itu namanya atau menyuapi. Mendidik tidak hanya memberikan pengetahuan, guru harus bisa menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator. Bukan guru orator, apalagi yang otoriter dan dominan. Inilah pentingnya perubahan paradigma yang dari kita semua sudah mengetahui perubahan paradigma tersebut, Bapak Ibu. Jadi kami sebagai calon guru penggerak berbagi pemahaman ini ya, pemahaman kami tentang perubahan, bahwa kita itu mulai merefleksi diri kita bahwa
kita bukanlah satu-satunya sumber belajar, tetapi anak diajak ya, mereka itu berpikir, berkata, kemudian bertindak. Itu Bapak Ibu terkait pembelajarannya. Kemudian lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia memiliki jiwa, ya, memiliki daya jiwa, yakni yang pertama cipta, karya, dan karsa. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Jadi kalau kita hanya intelektual saja yang dipertajam atau diperdalam, maka menurut Ki Hajar Dewantara ini akan menjauhkan kita dari masyarakat. Nah ini Bapak Ibu, sebetulnya rangkuman-rangkuman dari Ki Hajar Dewantara ini, panutan kita di dalam pendidikan itu sudah ada cipta, karya, dan karsa. Ya, cipta, karya, karsa. Kalau seperti yang tadi itu berpikir, berkata, dan berbuat atau bertindak, itu Bapak Ibu. Jadi pemahaman kita itu pertama, kita bukan lagi sebagai salah satu atau satu-satunya sumber belajar bagi anak-anak, tetapi anak-anaklah yang harus mulai belajar mereka tentang bagaimana mereka berpikir, berkata, dan berbuat. Dilanjut Pak. Nah, kesimpulan yang saya ambil di sini ya dari perubahan paradigma pembelajaran di sini, di mana kita itu harus melakukan banyak perubahan. Pertama, mengubah paradigma guru soal pendidikan dan pengajaran. Tidak hanya itu, perubahan juga dilakukan dalam hal pendekatan atau metode. Metode banyak macam ya Bapak Ibu. Mengajar guru dengan melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Ini yang kedua, berpusat kepada siswa. Mengupayakan optimalisasi proses berpikir, sehingga setiap proses pembelajaran mengacu pada kreativitas serta memiliki makna belajar bagi guru maupun siswa. Jadi proses ya Bapak Ibu yang paling diutamakan dalam kita itu memberikan sebuah pembelajaran, ya, bukan lagi pengajaran tapi pembelajaran. Di sini ada ada kalimat Bapak Ibu, bukankah ulat dan kepompong yang jelek dimungkinkan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik atau indah, ya. Kemudian bukankah pasir yang selalu melukai karang dapat diubah menjadi mutiara yang indah. Semua itu mungkin meski tidak mudah, apalagi seketika. Hal terpenting sebagai praktisi pendidikan, ya, mari kita berubah, bersedia berubah, tidak ada kata terlambat, sehingga perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu simpulan dari saya, Bapak Ibu, terkait dengan perubahan paradigma. Memang dalam melakukan proses pembelajaran memang tidak mudah, gitu ya. Kemudian kita lebih banyak mempertajam proses, meskipun proses itu terkadang tidak enak gitu ya. Itu Bapak. Baik Bapak Ibu, itu dari saya ya. Untuk kesimpulannya yang saya buat Bapak Ibu, mana kita memang harus melakukan banyak perubahan dalam hal memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik kita. Di mana di sini tidak hanya itu, perubahan dilakukan dalam segi metode. Nanti metode pendekatan kita bisa belajar kembali Bapak Ibu. Kemudian dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian mengupayakan optimalisasi proses berpikir siswa sehingga setiap proses pembelajaran memacu kreativitas serta memiliki makna belajar bagi guru maupun siswa. Ini Bapak Ibu. Kemudian ini ada kalimat atau ada kata-kata di mana di situ bukankah kepompong itu bentuknya sangat tidak beraturan gitu ya, sehingga ketika sudah menjadi kupu-kupu menjadi sangat indah. Artinya maksudnya di sini Bapak Ibu dari kata-kata tersebut itu di mana pembelajaran itu merupakan sebuah proses ya, di mana proses itu tidak mudah. Jadi di perubahan paradigma di sini
titik tekan pada saya adalah proses, di mana kita ya harus lebih bersabar, bagaimana kita menuntun anak-anak dalam proses pembelajaran. Kemudian dilanjut Bapak tentang disiplin positif dan motivasi. Disiplin positif di sini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membutuhkan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, di mana mungkin kita selama ini Bapak Ibu tidak hanya perubahan paradigma pendidikan saja, tetapi semua pada unsur pendidikan itu juga mengalami perubahan paradigma, termasuk konsep disiplin positif ini. Mungkin kalau kita dengar istilah disiplin lebih kepada ketika anak-anak salah gitu ya, dihukum gitu Bapak Ibu. Di perubahan paradigma di sini pemahaman saya itu bahwa hukuman itu bisa dikatakan tidak ada lagi gitu Bapak Ibu. Jadi atau kalaupun ada metode-metode atau teknik dalam memberikan disiplin, penanaman disiplin positif di sini. Kemudian motivasi Bapak Ibu. Motivasi di sini adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang untuk mencapai tujuan. Tahun 1950-an merupakan periode perkembangan konsep-konsep motivasi. Intensitas terkait dengan seberapa giat seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi atau kerja yang memuaskan. Nah, di sini Bapak Ibu, ketekunan seseorang untuk mencapai tujuan, motivasi. Jadi banyak menurut para ahli terkait dengan konsep atau pengertian tentang motivasi. Kemudian lanjut Pak. Di sini Bapak Ibu bahwa 3 motivasi perilaku menurut 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gozen ya. Yang pertama yaitu ada motivasi menghindari ketidaknyamanan. Ya, motivasi ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama yakni motivasinya itu pertama menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua motivasinya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi hubungan Bapak Ibu, hubungan dari perubahan paradigma, motivasi konsep disiplin positif dan motivasi ini kait eratannya gitu ya. Erat kaitannya gitu Bapak Ibu, maksud saya begitu. Jadi di sini anak itu mungkin ada 3 motivasi ini dalam perilaku. Kenapa kok kamu melakukan hal demikian? Mungkin karena menghindari ketidaknyamanan gitu ya. Kenapa kamu melakukan hal begitu gitu ya? Ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Gitu Bapak Ibu. Pasti itu terjadi kepada anak-anak kita. Kemudian Bapak lanjut. Ini Bapak Ibu ya, pengalaman dan pembelajaran saya yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu semua, bahwa ketika kita beraksi di depan kelas ya Bapak Ibu dengan menggunakan metode-metode dengan melakukan paradigma perubahan dalam pendidikan itu, ini pengalaman saya yang pertama yakni peserta didik ini bisa memberikan respon yang positif gitu ya, atau ada umpan balik terhadap pesan yang disampaikan. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas ya, respon positif itu ada gitu Bapak Ibu, meskipun ini belum ada penelitian gitu ya, hanya pengalaman saja gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki keterampilan yang baik dalam menyampaikan ide atau gagasan. Mungkin kita mancing anak buat ngomong itu kan kadang susah-susah gampang gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, peserta didik memiliki sikap saling menghargai pendapat.
Jadi meskipun awal-awalnya itu rame gitu ya Bapak Ibu, ketika ada anak yang berbicara, temannya berbicara, jadi malu, sehingga karena sudah adanya disiplin positif tadi ya, menerapkan disiplin positif itu tadi, maka yang lain bisa menghargai pendapat temannya. Yang terakhir, peserta mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki motivasi akademik yang tinggi. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Pengibasan ini atau sharing tentang pemahaman dan pengalaman saya sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu belum sepenuhnya maksimal. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Oh ada? Monggo. Biar ke tengah. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan, tadi dijelaskan bahwasanya pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Nah, di mana pembelajaran berpusat pada siswa bisa diterapkan dengan menggunakan metode pembelajaran. Nah, menurut Bapak Miftah sendiri, metode atau model pembelajaran seperti apa yang efektif untuk diterapkan di SMA Negeri 2 ini? Terima kasih atas pertanyaannya, monggo. Terima kasih Ibu Ilma sudah menyediakan pertanyaan untuk saya. Semoga yang lain juga bertanya. Mungkin banyak metode yang ada ya Bu untuk dilakukan pada proses pembelajaran. Ada itu metodenya bisa diskusi atau metode jigsaw gitu ya. Banyak macam metode. Tapi kalau kita melihat kepada murid-murid kita sendiri yang cocok itu apa gitu ya. Karena kalau saya melihatnya cocok atau tidaknya itu memang ada pada guru sendiri gitu ya, Ibu. Artinya apa? Kalau saya menerapkan metode ini gitu ya, metode yang ada gitu ya, dengan berbagai macam metode, mungkin kalau di sini metodenya metode apa saja Pak? Namanya metode mix campuran Pak. Metode campuran. Ada metode campuran Bu. Tapi sekali lagi yang berada pada titik tekannya itu pada guru gitu ya, belajar kepada muridnya gitu ya. Kalau metode campuran tidak dapat dilakukan, mungkin pakai metode yang lain gitu. Artinya apa? Proses pembelajaran itu bisa berjalan seperti yang Ibu inginkan gitu ya. Kalau di sini sih monggo mau pakai metode apa saja gitu ya. Artinya saya tidak bisa Bu, pakai metode apa yang cocok gitu ya. Kadang kita belajar ke siswa kita gitu ya. Ternyata akhirnya Bapak Ibu punya kesimpulan sendiri gitu. Kalau saya mungkin setelah ikut guru penggerak ini, metodenya yang awal-awal ceramah Bu ya, kemudian melakukan yang namanya Pak, resistensi Pak, restitusi. Yang paling banyak saya lakukan itu adalah melakukan restitusi perasaan bersalah Bu. Jadi kalau anak rame, saya itu membuat ya kata-kata panjang lebar gitu ya, sehingga anak itu menyesali perbuatan ramenya tadi gitu. Jadi padahal itu kurang baik gitu Bu. Di guru penggerak ini dapat ilmunya kurang baik dengan restitusi,
perasaan bersalah. Yang paling baik itu adalah manajer ya Pak, bersih manajer gitu ya. Jadi ini juga sebetulnya sulit gitu ya. Kalau sebagai manajer itu sulit, tapi ya harus bisa gitu. Itu mungkin Bu ya, kayaknya jawabannya kemana-mana gitu. Mungkin yang lain Pak. Terima kasih Pak. Saya mungkin hanya menggarisbawahi aja maksud dan tujuan oleh Pak Zaman berpusat pada siswa. Nah itu penangkapan saya yang dari itu tadi. Jadi siswa itu mencari konsep dengan ada yang ada di dalam itu, mencari konsep sendiri. Jadi Bapak dan Ibu guru di sini menjelaskan materinya. Jadi siswa menemukan konsep dan bisa mengerjakan sesuatu yang harus dia kerjakan sendiri. Misalkan ada pembelajaran, nanti di situ ada PR, dia mengerjakan dengan berkelompok, tugas berkelompok, dan dia menemukan hasilnya dan karena itu mesti senang. Itu menurut saya Pak, berpusat pada siswa. Jadi Bapak Ibu guru hanya membantu meluruskan, memberi materi, nanti siswa yang mencerna. Gitu Pak. Terima kasih. Gitu Bu Irma. Mungkin yang lain, kalau tidak ada saya bisa akhiri Pak. Untuk terkait pemahaman saya tentang perubahan paradigma dan disiplin positif dan motivasi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu di siang menjelang sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau berbagi pengalaman dengan kami. Itu tadi penyajian dari kami selaku calon guru penggerak oleh Bapak Muhammad Minal Zaman dari SMA Swasta Akhiriyah, dan kami berdua, Bu Diana dengan saya sendiri itu dari SMA Negeri 2 Kerasan. Terima kasih sekali sudah mau berbagi, mau bertanya, kemudian mau berdiskusi dengan kami mulai dari materi 2.1 perubahan paradigma sampai segitiga institusi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi di luar forum, bisa bekerja sama dan saling membantu untuk mensukseskan program guru penggerak ini demi terciptanya sekolah kita menuju sekolah penggerak. Kurang lebihnya dari kami, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, perilaku yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.